Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya pada hari ini? Udah siap belajar pagi hari ini? Oke, pertemuan pada kali ini anak-anak, kita akan membahas mengenai konsep dari negara berkembang. Sebelum Bapak menjelaskan lebih lanjut, di sini siapa yang ingin mengajukan pendapatnya mengenai negara berkembang? Ayo siapa? Oke, silakan Roni. Tuh, ada yang mau menambahkan lagi? Silakan. Benar sekali. Baik, negara berkembang adalah negara yang di dalamnya terdapat kesejahteraan masyarakat yang masih dalam taraf menengah atau bisa dibilang sedang berkembang. Nah, anak-anak, untuk memudahkan kita memahami konsep dari negara berkembang, kita bisa sebut negara berkembang sebagai negara yang perlu diperbaiki. Nah, mengapa? Kok bisa, Pak? Kok bisa gitu? Kok lainnya? Nah, kita lihat di ciri-ciri dari negara berkembang. Ciri-ciri negara berkembang. Pertama, pendapatan per kapita rendah. Nah, sebelum Bapak menjelaskan mengenai pendapatan per kapita, di sini ada yang mau menyampaikan pendapat? Oke, silakan. Benar. Silakan, ada yang mau menambahkan lagi? Benar. Nah, anak-anak, setelah kita mengetahui definisi bahwa pendapatan per kapita adalah pendapatan rata-rata suatu penduduk di suatu negara. Nah, ini tujuannya apa sih kira-kira untuk mengukur tingkat pendapatan itu? Tujuannya, pendapatan per kapita ini adalah salah satu cara untuk mengukur kesejahteraan masyarakat. Apabila pendapatan per kapitanya tinggi, maka negara tersebut dikatakan sebagai negara maju. Dan apabila pendapatan per kapita itu rendah, maka negara tersebut dikatakan sebagai negara berkembang. Selanjutnya, yang kedua anak-anak adalah fasilitas kesehatan yang masih terbatas. Nah, anak-anak, fasilitas kesehatan ini harus sangat perlu diperhatikan. Karena mengapa? Karena di dalam suatu negara itu isinya manusia. Manusia tidak lepas dengan fasilitas kesehatan. Karena kalau misalnya ini tidak disikapi dengan baik, maka akan menimbulkan berbagai macam masalah baru. Sebagai contoh, angka harapan hidupnya rendah, angka kelahirannya tinggi, angka kematian tinggi, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada tingkat pendidikan yang masih rendah. Masih banyaknya yang tidak sekolah, masih banyaknya orang tua yang tidak mau menyekolahkan anaknya, banyaknya pemikiran yang masih terbelakang. Sehingga kalau misalnya ini tidak disikapi dengan baik, timbullah yang namanya pengangguran. Dengan timbulnya pengangguran, timbul lagi masalah baru yang namanya kriminalitas. Ini sangat berlanjut-lanjut, sangat banyak sekali kalau misalnya tidak disikapi dengan cepat. Selanjutnya, negara berkembang adalah negara yang sistem ekonominya bersektor agraris. Adalah bercocok tanam dan lain sebagainya. Dan yang paling penting adalah tingkat teknologi yang sangat terbatas. Karena teknologi ini sangat menunjang anak-anak. Menunjang apabila tingkat teknologi kita sudah baik, ini sangat bisa menunjang negara kita untuk menjadi negara maju. Dan sebaliknya, kalau misalnya negara Indonesia tingkat teknologinya masih rendah, maka juga akan sulit menuju menjadi negara maju. Gimana, udah pada paham semuanya? Oke, kalau udah paham, kita sekarang lanjut ke diskusi.